Tuturu tutut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman, mahasiswa semester 2 Winsus Karyau. Video ini saya tujukan untuk memenuhi nilai presentasi mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang masa kemunduran 3 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Utsmani, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Untuk itu saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu masa kemunduran Kerajaan Utsmani. Sejarah berdirinya Kerajaan Turki Utsmani. Pendiri kerajaan ini adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Dalam jangka waktu kira-kira 3 abad, mereka pindah ke Turkistan, kemudian Persia dan Irak. Mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 atau ke-10 ketika mereka menetap di Asia Tenggara. Tahun 1300 Masehi, bangsa Mongol menyerang kerajaan Saljuk dan Sultan Alauddin terbunuh. Kerajaan Saljuk Rum ini kemudian terpecah-pecah dalam beberapa kerajaan kecil. Utsmani kemudian menyatakan kemerdekaan dan berkuasa penuh atas daerah yang didudukinya. Sejak itulah kerajaan Utsmani dinyatakan berdiri. Penguasa pertamanya adalah Utsman yang disebut juga dengan Utsman I, mengumumkan dirinya sebagai Padishah al-Utsman atau Raja Besar Keluarga Utsman tahun 699 Hijriah atau 1300 Masehi. Setapak demi setapak wilayah kerajaan dapat diperluasnya. Ia menyerang daerah perbatasan Bizantium dan menaklukkan kota Brosa tahun 1317 Masehi. Kemudian 1326 Masehi dijadikan sebagai ibu kota kerajaan Turki Utsmani. Saat Utsman I meninggal, dia telah mewariskan kekuasaan Utsmani dengan luas 16.000 km persegi. Setelah Utsman meninggal pada 1326 Masehi, putranya Orkhan naik tahta pada usia 42 tahun. Pada periode ini, tentara Islam pertama kali masuk Eropa. Orkhan berhasil mereformasi dan membentuk 3 pasukan utama tentara. Pertama, tentara Sipahi atau tentara reguler yang mendapat gaji pada tiap bulannya. Kedua, tentara Hazab atau tentara irreguler yang digaji pada saat mendapat harta rampasan perang. Yang ketiga, tentara Jenisari, direkrut pada saat berumur 12 tahun. Kebanyakan adalah anak-anak Kristen yang dibimbing Islam dan disiplin yang kuat. Turki Utsmani mencapai kegemilangannya pada saat kerajaan ini dapat menaklukkan pusat peradaban dan pusat agama Nasrani di Bizantium, yaitu Konstantinopel. Sultan Muhammad II yang dikenal dengan Sultan Muhammad Al-Fatih dapat mengalahkan Bizantium dan menaklukkan Konstantinopel pada 1453 Masehi. Luas wilayah Turki Utsmani pada masa Sultan Sulaiman Al-Qaumi mencakup Asia Kecil, Armenia, Irak, Syria, Hijaz, dan Yaman di Asia, Mesir, Libya, Tunisia, dan Aljazair di Afrika, Bulgaria, Yunani, Yugoslavia, Albania, Hongaria, dan Rumania di Eropa. Setelah Sultan Sulaiman meninggal dunia, terjadi perebutan kekuasaan antara putra-putranya yang menyebabkan kerajaan Turki Utsmani mundur. Akan tetapi, meskipun mengalami kemunduran, kerajaan ini untuk beberapa abad masih dipandang sebagai negara kuat, terutama dalam bidang militer. Kerajaan Turki Utsmani yang memerintah hampir 7 abad lamanya, sejak 1299 sampai 1924 Masehi, diperintah oleh 38 sultan.
poin selanjutnya, ke kemajuan peradaban Islam Kerajaan Utsmani. Sejak masa Utsman bin Artagol 1299 sampai 1326 Masehi, yang dianggap pembina pertama kerajaan Turki Utsmani ini dengan nama Imperium Ottoman, timbullah kemajuan dalam berbagai bidang agama. Dalam bidang agama Islam, Turki membawa pengaruh cukup baik dalam bidang ekspansi agama Islam ke Eropa. Kemajuan lainnya antara lain bidang pemerintahan dan militer, bidang ilmu pengetahuan, bidang kebudayaan, dan bidang keagamaan. Lanjut ke poin selanjutnya, masa kemunduran Kerajaan Utsmani. Keruntuhan Imperium Turki merupakan peristiwa yang kompleks bagi sebuah transformasi masyarakat Islam dari sebuah kerajaan menuju negara modern. Pada proses keruntuhannya, Imperium Turki Utsmani merupakan wilayah yang aman, luas, dan meliputi semenanjung Balkan, Asia Kecil, Arab, Timur Tengah, Mesir, dan Afrika Utara. Setelah Sultan Sulaiman pada 1566 Masehi sampai sebelum Turki menjadi Republik 1923 Masehi di tangan Mustafa Kamal, Kerajaan Turki Utsmani mulai memasuki fase kemunduran. Akan tetapi, sebagai sebuah kerajaan yang sangat besar dan kuat, kemunduran itu tidak langsung terlihat. Tetapi lama-kelamaan sudah tercatat 27 sultan tidak ada lagi yang dapat diandalkan. Tentu kemewahan hidup dalam istana telah merusak mental anak-anak sultan tersebut. Sultan Sulaiman Al-Qaumi diganti oleh Sultan Salim II. Di masa pemerintahannya terjadi peperangan antara armada laut Kerajaan Utsman dengan armada laut Kristen yang terdiri dari angkatan laut Spanyol di Selat Lepanto atau Yunani. Dalam pertempuran ini, Turki Utsmani mengalami kekalahan sehingga Tunisia dapat direbut musuh. Lalu di masa Sultan Murad III, walau Sultan Murad III berkepribadian jelek, suka mempertaruhkan hawa nafsu, tetapi Tunisia dapat direbut kembali dan juga menguasai Tiflis di Laut Hitam dan mengalahkan gubernur Bosnia pada tahun 1593 Masehi. Akibat moral Sultan Murad II yang jelek, timbul kekacauan dalam negeri. Ditambah lagi dengan tampilnya Sultan Muhammad III yang bermoral lebih jelek dari Murad II. Dalam situasi gawat begini, Austria berhasil memukul Turki Utsmani di luar negeri. Kejayaan Turki Utsmani di mata orang-orang Eropa sudah memudar. Di dalam negeri timbul pemberontakan seperti di Syria di bawah pimpinan Kurdi Jumlad, di Lebanon di bawah pimpinan Amir Fakhruddin. Dengan negara-negara tetangga terjadi perperangan seperti dengan kerajaan Persia di bawah pimpinan Syekh Abbas. Bahkan tentara elit kebanggaan dan andalan Turki Utsmani ikut memberontak karena tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah. Dalam rentang waktu yang sudah sangat panjang, Daulah Turki Utsman memerintah di Eropa, sudah mulai timbul negara-negara yang kuat. Demikian juga Rusia di bawah Peter yang Agung telah menjadi negara yang maju. Sehingga daerah Turki Utsmani di Eropa satu persatu membebaskan diri dari kekuasaan Daulah Turki Utsmani. Seperti Yunani memproklamasikan kemerdekaannya kembali tahun 1829 Masehi. Demikian juga Romania tahun 1896 Masehi. Maka Daulah Turki Utsmani yang sudah pernah jaya dan malang melintang di berbagai pertempuran, baik di timur maupun barat, kini mendapat julukan The Sick Man of Europe, yang tinggal menunggu detik-detik
kematiannya. Menurut Dr. Badri Yatim MA, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kerajaan Turki Utsmani mengalami kemunduran adalah faktor sebagai berikut, yaitu wilayah kekuasaan yang sangat besar, heterogenasi penduduk, kelemahan para penguasa, budaya korupsi, pemberontakan tentara Yeriseni, merosotnya perekonomian, terjadinya stigma dalam lapangan ilmu dan pendidikan. Karena faktor-faktor tersebut, Turki Utsmani menjadi lemah dan kemudian mengalami kemunduran dalam berbagai bidang. Itulah tadi pembahasan saya tentang materi kerajaan Utsmani. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagai badut yang membawa tawa dan cerita, begitu tangisnya berhenti, dia beralih ke lain. Coba telah